Om Swastiastu, salam harmoni. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Iko Mangsudarmo SPD MPD dan Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana Eskom MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi dan teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nikada Dwi Altasari selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai tunagrahita dan tunadaksa. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Madang Gunes Narumiaji dengan NIM 2411031213. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sugihartana dengan NIM 2411031270. Oke, langsung saja pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, oleh saya sendiri. Oke, yang pertama adanya latar belakang tentang karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Yang dimana karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakter khusus berbeda dengan anak lainnya. Yang dimana anak yang memiliki karakter itu biasanya mengalami gangguan pada mental, fisik, inteligensi, dan emosi, sehingga membutuhkan perhatian secara khusus. Nah, peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK adalah peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan peserta didik pada umumnya, baik itu kebutuhan fisik, mental, maupun emosional teman-teman. Nah, kebutuhan khusus tersebut dapat bersifat permanen atau sementara, yang dimana PDBK yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal teman-teman. Sedangkan PDBK yang bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gangguan perkembangan intelektual. Nah, sehingga itu kita memerlukan pendekatan dan strategi pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Karakteristik anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan dengan karakteristik khusus yang membedakannya dengan anak normal pada umumnya, serta memerlukan pendidikan khusus sesuai dengan jenis kelainannya teman-teman. Maka daripada itu, kita perlunya memahami bagaimana cara kita menangani anak-anak yang memiliki karakteristik berkebutuhan khusus tersebut teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan kepada kalian apa itu definisi tunagrahita dan tunadaksa. Sebelum itu, kalian pasti masih asing mendengar kata tunagrahita ataupun tunadaksa, bukan teman-teman? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Yang dimana yang pertama, tunagrahita. Tunagrahita memiliki arti, yakni istilah yang disematkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar inteligensi atau anak yang mempunyai intelektual di bawah rata-rata teman-teman. Hal ini ditandai dengan anak yang terlambat berbicara, duduk, merangkak, ataupun berguling, serta sulit mengingat, lambat menguasai kemampuan dasar seperti makan sendiri, berpakaian, atau buang air di toilet. Itu jika kalian menemukan ciri-ciri itu, maka bisa dikatakan bahwasanya anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, yakni tunagrahita. Nah, yang kedua adanya tunadaksa adalah gangguan motorik yang terjadi pada seseorang seperti hanya kelainan pada anggota tubuh teman-teman. Ini bisa dikatakan di mana kondisi ketidakmampuan tubuh dalam melakukan aktivitas tertentu teman-teman yang disebabkan oleh kelainan pada sistem otot, tulang, persendian, dan saraf. Nah, kondisi ini juga
dikenal sebagai disabilitas fisik, teman-teman. Nah, adapun ciri-cirinya. Yang pertama yakni anggota gerak tubuh kaku, lemah, dan lumpuh, teman-teman. Dan yang kedua yakni kesulitan dalam bergerak. Begitu, teman-teman. Faktor penyebab anak mengalami ketunagrahitaan yaitu yang pertama karena faktor genetik, di mana faktor genetik yang dikenal dengan fenilketonuria, di mana hal ini merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh gen orang tua yang mengalami kurangnya produksi enzim yang memproses protein dalam tubuh sehingga terjadi penumpukan asam yang disebut asam fenilpiruvic. Penumpukan ini menyebabkan kerusakan otak dan mengakibatkan timbulnya penyakit Tay Sachs, yaitu adanya gen terpendam yang diwariskan oleh orang tua yang membawa gen ini. Yang kedua itu faktor prakelahiran. Faktor ini terjadi ketika pembuahan, di mana hal yang paling berbahaya adalah adanya penyakit rubella atau campak Jerman pada janin. Lain itu adanya infeksi penyakit sifilis. Kerusakan otak dapat disebabkan juga oleh racun dari alkohol dan obat-obatan ilegal yang digunakan oleh wanita hamil. Racun tersebut dapat mengganggu perkembangan janin sehingga menimbulkan sebuah masalah ketunagrahitaan yang akan terjadi pada anak-anak keturunannya. Yang ketiga yaitu faktor pada kelahiran, di mana penyebab ketunagrahitaan pada saat kelahiran adalah kelahiran prematur. Adanya masalah proses kelahiran seperti kekurangan oksigen, kelahiran yang dibantu dengan alat-alat kedokteran yang beresiko terhadap anak yang akan menimbulkan trauma pada kepala. Terjadinya kelahiran prematur yang tidak atau kurang mendapatkan perawatan dengan baik sehingga bisa menyebabkan anak tersebut mengalami ketunagrahitaan. Yang keempat itu ada faktor gangguan fisiologis. Faktor kromosom adalah Down syndrome yang disebabkan oleh adanya kromosom ekstra karena kerusakan atas adanya perpindahan, dan hal ini terjadi pada kromosom nomor 21 sehingga terjadi 3 ekor yang disebut trisom. Yang kelima yaitu faktor maternal malnutrition, di mana maternal malnutrition atau malnutrisi pada ibu yang tidak menjaga pola makanan yang sehat. Yang keenam itu karena faktor panas yang terlalu tinggi. Faktor panas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan misalnya seperti sakit keras, tifus, cacar, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab tunadaksa. Jadi, tunadaksa sendiri merupakan gangguan motorik yang terjadi pada seseorang seperti halnya kelainan pada anggota tubuh. Jadi, anak mengalami tunadaksa disebabkan oleh faktor yaitu ada 3. Yang pertama ada fase prenatal atau sebelum kelahiran, di mana terjadi saat bayi masih dalam kandungan, seperti kelainan genetik, gangguan pembentukan saraf, dan infeksi yang menyerang otak. Dan yang kedua, fase perinatal atau saat kelahiran, terjadi saat bayi dilahirkan, seperti pinggul ibu yang terlalu kecil, posisi bayi sungsang, pendarahan otak saat kelahiran, atau pemakaian anestesi bius secara berlebihan. Yang ketiga ada fase postnatal setelah kelahiran, di mana terjadi setelah bayi dilahirkan, seperti mengalami penyakit infeksi yang menyerang otak, kecelakaan yang menyebabkan trauma kepala, dan hingga amputasi anggota badan. Adapun karakteristik dari tunagrahitaan yaitu yang pertama, kecerdasan di bawah rata-rata normal. Yang kedua, sukar dalam memusatkan perhatian. Yang ketiga, emosi yang kurang stabil. Yang keempat, tidak dapat mengurus diri sendiri. Yang kelima, mudah terpengaruh lingkungan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tunadaksa, yang dimana terdapat karakteristik sosial atau emosional, dimana anak tunadaksa ini tidak jauh berbeda dengan anak secara umum atau normal lainnya. Hanya saja ketika sesuatu yang dia mau tidak terpenuhi, mungkin akan timbul masalah pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, ada gangguan sensorik, yang dimana otak yang terletak pada manusia merupakan pusat sensorik yang dimana berfungsi sebagai penerima rangsangan dari luar tubuh untuk bisa disampaikan ke otak. Dalam hal ini, anak cerebral palsy yang memiliki gangguan pada otak maka sering disertai dengan gangguan pada sensorik. Yang ketiga, ada gangguan motorik. Gangguan yang terjadi pada gangguan motorik yaitu ketika saraf motorik mengalami kerusakan, biasanya terlihat secara fisik. Gangguan ini biasanya berupa kekakuan, lumpuh, berupa gerakan-gerakan yang tidak bisa dikendalikan dirinya sendiri, serta gangguan keseimbangan. Jadi, peran guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus haruslah inklusif dan penuh perhatian. Adapun beberapa peran seorang guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana lingkungan yang inklusif adalah lingkungan yang menerima perbedaan dan menghargai keberagaman. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif, di mana guru harus mendorong partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran dan kegiatan kelas. Yang ketiga, memberi motivasi, di mana guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkembangan segala aspek atau potensi yang dimiliki oleh setiap siswa, baik itu potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan yang terakhir yaitu memiliki pemahaman yang baik. Memiliki pemahaman yang baik diartikan kita sebagai calon pendidik harus bisa memahami bagaimana karakteristik serta bagaimana cara menyikapi atau peran kita sebagai seorang pendidik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya untuk anak normal biasanya ya. Hal ini bisa diterapkan dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan untuk pendidikan inklusi khususnya pada anak tunagrahita dan tunadaksa. Oke teman-teman sekalian, dari presentasi kami di atas, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Yang dimana kesimpulan yang saya dapat ambil yakni tunadaksa dan tunagrahita menunjukkan bahwa kedua kondisi ini merupakan bentuk disabilitas yang mempengaruhi individu secara berbeda. Nah, tunadaksa berkaitan dengan keterbatasan fisik yang mempengaruhi mobilitas, sedangkan tunagrahita berhubungan dengan keterbatasan intelektual. Dari presentasi kami di atas, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yakni di mana kesimpulannya tunadaksa dan tunagrahita menunjukkan bahwa kedua kondisi ini merupakan bentuk disabilitas yang mempengaruhi individu secara berbeda. Nah, tunadaksa berkaitan dengan keterbatasan fisik yang mempengaruhi mobilitas, sedangkan tunagrahita berhubungan dengan keterbatasan intelektual yang mempengaruhi kemampuan belajar dan penyesuaian sosial. Keduanya memerlukan perhatian khusus dalam pendidikan dan dukungan untuk membantu individu beradaptasi dan berkembang secara optimal, yang dimana keduanya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan pemahaman yang lebih baik. Maka dari itu, sebagai calon pendidik memiliki peran yang lebih ekstra dalam menghadapi dan memahami anak berkebutuhan khusus, sehingga kita bisa menciptakan kondisi belajar yang kondusif tanpa membeda-bedakan apapun dan mewujudkan pendidikan yang setara.